Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, eh, berjumpa kembali dengan channel Hidayatullah, dan saya lama tidak upload video tutorial berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian. Baik, Bapak dan Ibu, beberapa minggu belakangan ini kita dihebohkan, banyak sekali yang bertanya berkaitan dengan status pengawas sekolah pasca dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang jabatan fungsional. Peraturan ini membuat heboh, banyak pertanyaan, bagaimana status pengawas sekolah saat ini, ya. Coba kita kaji bersama-sama beberapa poin penting dari Permendikbud RB nomor 21 tahun 2024 berkaitan dengan jabatan fungsional. Baik, Bapak dan Ibu, di poin B, di konsideran menimbang, itu ada kalimat bahwa untuk pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang lebih efektif dan efisien dan lebih efektif, perlu integrasi jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional penilik, jabatan fungsional pamong belajar, dan jabatan fungsional guru ke dalam satu jabatan fungsional. Beberapa waktu yang lalu kami juga ikut rapat rakor berkaitan dengan satu jabatan fungsional yang tunggal, terutama yang bekerja di satuan pendidikan. Nah, bagi pengawas sekolah, kemudian penilik, pamong belajar, dan jabatan fungsional guru itu kan ada pada satuan pendidikan. Untuk itu, pemerintah ingin melakukan integrasi ke dalam satu jabatan fungsional, namanya jabatan fungsional guru. Mungkin juga pemerintah punya pemikiran lain, bagaimana melakukan apa dasar mengintegrasikan jabatan fungsional ini menjadi satu jabatan fungsional guru. Ini poin pentingnya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, kalau kita baca di poin B ini bahwa supaya jabatan fungsional ini lebih efektif dan lebih efisien, maka dilakukan integrasi jabatan fungsional ke dalam satu jabatan fungsional guru, baik itu dari pengawas, jabatan penilik, kemudian pamong belajar, dan guru ke dalam satu namanya jabatan fungsional guru. Lalu Bapak dan Ibu, di pasal 8, dalam rangka pembinaan karir guru dapat diberikan penugasan sebagai, nah ini Bapak dan Ibu, guru dapat diberikan penugasan sebagai kepala satuan pendidikan. Jadi ini bagian dari kinerja guru, lalu kemudian diberikan reward sebagai kepala satuan pendidikan, kemudian sebagai pendamping satuan pendidikan, pendidik pada jalur pendidikan non formal, atau peran lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Jadi sekali lagi, kalau lihat dari pasal 8 ini merupakan bagian dari kinerja guru yang sudah memiliki kinerja baik, lalu kemudian diberikan penugasan ya sebagai kepala satuan pendidikan atau disebut dengan kepala sekolah. Poin B, pendamping satuan pendidikan. Nah, kami melihat bahwa di pasal 8 ini poin B, di ayat 1 poin B, ini mungkin nanti ada perubahan jabatan lah ya. Namanya dari jabatan pengawas itu berubah menjadi pendamping satuan pendidikan. Jadi sekali lagi bukan dihapus Bapak dan Ibu, tetapi lebih kepada ada perubahan nomenklatur jabatan yang semula nomenklatur jabatannya namanya jabatan fungsional pengawas itu berubah menjadi jabatan pendamping satuan pendidikan. Jadi sekali lagi tidak ada istilah dihapus, cuma berubah nama dari pengawas sekolah menjadi
pendamping satuan pendidikan. Toh pada dasarnya peran pengawas yaitu mendampingi satuan pendidikan. Baik, lalu kemudian peran Ibu di ketentuan peralihan. Kita lihat aja di poin-poin penting. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, PPK atau pejabat pembina kepegawaian melakukan penyesuaian jabatan fungsional dengan ketentuan sebagai berikut. Jabatan fungsional guru ahli pertama untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pamong belajar ahli pertama dan penilik ahli pertama. Jadi jabatan fungsional guru ahli pertama bagi jabatan fungsional pamong belajar ahli pertama dan penilik ahli pertama. Itu namanya nanti berubah menjadi jabatan fungsional guru ahli pertama. Kemudian di poin B, jabatan fungsional guru ahli muda untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah ahli muda, pamong belajar ahli muda, dan penilik ahli muda. Lalu kemudian di poin C, Bapak dan Ibu, jabatan fungsional guru ahli madya untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah ahli madya, pamong belajar ahli madya, dan penilik ahli madya. Itu berubah namanya atau disesuaikan namanya menjadi jabatan fungsional guru ahli madya. Nah, PPK diberikan waktu paling lama 2 tahun sejak peraturan ini berlaku untuk mengubah nomenklatur jabatan sesuai dengan pasal 23 ini. Jadi sekali lagi nanti Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang pengawas sekolah yang saat ini menjabat jabatannya fungsional pengawas sekolah, kemudian pamong belajar dan penilik, itu nanti akan ada perubahan nomenklatur jabatan Bapak dan Ibu menjadi jabatan guru ahli madya, guru ahli muda, guru ahli pertama, guru ahli pertama, guru ahli muda, dan guru ahli madya. Itu nanti 2 tahun ada penyesuaian. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang saat ini menjadi pengawas karena ada penugasan sebagai sebagai pengawas, itu nanti mungkin namanya itu tadi ditugaskan sebagai pendamping satuan pendidikan. Jadi ada penugasan tertentu. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, pengangkatan dalam jabatan fungsional guru melalui pengangkatan pertama wajib memiliki sertifikat pendidik untuk guru. Jadi Bapak Ibu, ke depan pemerintah juga sudah mempersiapkan bagi Bapak Ibu yang akan melamar menjadi guru, terutama yang fresh graduate, ingin mengabdi sebagai pendidik, maka yang perlu Bapak dan Ibu miliki adalah bekalnya adalah sertifikat pendidik. Jadi kalau mau jadi guru, itu wajib memegang sertifikat pendidik terlebih dahulu. Kemudian calon PNS yang belum memiliki sertifikat pendidik untuk guru, wajib mengikuti dan lulus pendidikan profesi guru, paling lama 2 tahun setelah diangkat sebagai calon PNS. Nah, Bapak dan Ibu, bagi Bapak Ibu misalkan saat ini menduduki sebagai CPNS, tetapi belum memiliki sertifikat pendidik, maka wajib mengikuti PPG terlebih dahulu, ya, sebelum diangkat menjadi PNS. Ini poin-poin pentingnya. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, PPK menugaskan guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan ketentuan sebagai berikut. Guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah dan jabatan fungsional penilik menerima penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan. Jadi sekali lagi, nanti pejabat pembina kepegawaian menugaskan Bapak dan Ibu yang saat ini menduduki sebagai pengawas sekolah akan menerima penugasan baru sebagai pendamping satuan pendidikan. Adapun tata cara dan mekanismenya nanti Bapak Ibu bisa mengikuti pada channel ini. Guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pamong belajar menerima penugasan sebagai pendidik pada jalur pendidikan non formal. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir dan tidak usah risau bahwa Bapak Ibu pengawas sebetulnya tidak dihapus, tetapi disesuaikan jabatannya dengan nomenklatur jabatan yang baru sesuai dengan Permendikbud RB nomor 21 tahun 2020
2004, yaitu sebagai pendamping satuan pendidikan. Lalu Bapak Ibu, guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan jabatan fungsional penilik wajib memiliki sertifikat pendidik. Ini mungkin harapan kita ya, bahwa pengawas, pamong belajar, penilik wajib memiliki sertifikat pendidik untuk guru paling lama 2 tahun sejak peraturan menteri ini diundang. Jadi kalau seandainya ada yang belum memiliki sertifikat pendidik, baik itu pengawas, fungsional pamong belajar, dan fungsional penilik, bagi yang belum memilikinya wajib memiliki terlebih dahulu, yaitu paling lama 2 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah ahli utama dan jabatan fungsional penilik ahli utama tetap menduduki jabatan tersebut sampai dengan mencapai batas usia pensiun 65 tahun atau pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sekali lagi, bagi pengawas yang ahli utama atau golongan 4D dan 4E, itu jabatannya tetap namanya jabatan fungsional pengawas sekolah dan ahli utama, dan jabatan fungsional penilik ahli utama bagi yang golongan 4D dan 4E. PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 melaksanakan tugas mengikuti ketentuan untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional guru ahli utama yang diberi penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan. Kita cermati poin 5, PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 melaksanakan tugas mengikuti ketentuan untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional guru ahli utama yang diberi penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan. Ya. Ini Bapak dan Ibu poin-poin pentingnya yang perlu kita pahami bersama, bahwa jabatan fungsional pengawas, pamong belajar, dan penilik itu ada penyesuaian nomenklatur jenjang jabatannya menjadi jabatan fungsional guru. Dan bagi Bapak dan Ibu yang saat ini misalkan menduduki jabatan pengawas sekolah, kemudian penilik, kemudian pamong belajar, itu nanti akan ada penugasan dari pejabat pembina kepegawaian bagi pengawas sebagai pendamping satuan pendidikan, kemudian bagi penilik itu nanti pendidik pada jaluran pendidikan non formal yang pamong belajar ya. Demikian Bapak dan Ibu, informasi ini mudah-mudahan kita dapat tercerahkan, dan kami juga yakin pemerintah itu sudah memperhitungkan segala sesuatunya, bahwa ini bertujuan untuk mengefektif dan mengefisienkan jabatan fungsional guru hanya satu, namanya jabatan fungsional guru. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.